Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dari program studi Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hadis dari sisi kualitasnya. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Nur Laila Sa'dilah, STHI, MPD. Secara umum, hadis diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang dapat dijadikan sumber hukum Islam karena memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat keabsahannya. Yang termasuk ke dalam hadis mardud adalah hadis dhaif dan hadis maudhu. Secara bahasa, hadis sahih diambil dari kata soha yang berarti sehat, benar, atau sah. Namun, secara bahasa, hadis sahih diartikan oleh para ulama adalah hadis yang memenuhi kriteria-kriteria penting. 5 kriteria utama dalam hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah setiap perawi yang menerima hadis dari gurunya haruslah memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah perawi yang adil. Adil di sini adalah perawi seorang muslim, berakal, balik, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, perawi dobit. Dobit di sini adalah perawi yang memiliki ingatan kuat tentang catatan hadis tersebut. Yang keempat, tidak ada syadz. Syadz di sini adalah kejanggalan, di mana hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain dan tidak bertentangan pula dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak ada ilat. Ilat di sini adalah penyakit atau kecacatan, yang dimana hadis tersebut harus bersih dari cacat tersembunyi agar tidak merusak kesohihan hadis tersebut. Nah, kemudian hadis sahih dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sejak awalnya sudah memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu 5 kriteria penting yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, hadis sahih li dzatihi ini juga sudah memiliki kualitas paling tinggi sehingga ia tidak perlu ada penguat dari hadis-hadis lainnya, maka langsung bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kemudian hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang menjadi sahih karena ada penguat dari riwayat lain, yang dimana sebelumnya hadis ini memiliki kelemahan ringan. Nah, karena dibantu oleh riwayat-riwayat lain, maka kuatlah hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sebenarnya memenuhi kriteria hadis sahih, namun terdapat perbedaan pada perawi di bagian kedobitan, yang dimana perawi pada hadis hasan ini memiliki kelemahan dalam ketelitian isi matan tersebut. Adapun pembagian hadis hasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya kuat dan perawinya terpercaya, namun terdapat kelemahan pada isi matan tersebut. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang pada awalnya adalah hadis dhaif, namun terangkat kualitas derajatnya karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain. Hadis hasan tetap bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, namun kedudukannya tetap berada di bawah hadis sahih. Memasuki pembahasan hadis mardud. Yang pertama adalah hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif artinya lemah. Namun secara bahasa, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kelemahan hadis dhaif yang membuatnya tidak bisa dijadikan sumber hukum Islam terdapat pada dua aspek, yaitu kelemahan pada sanadnya dan kelemahan pada matannya. Kelemahan pada sanad adalah rantai periwayatannya tidak memenuhi syarat, yaitu kecacatan perawi dan sanadnya terputus. Nah, sedangkan berdasarkan kelemahan matannya, yaitu isi matan tersebut bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan mengandung kejanggalan atau kecacatan dalam matannya. Yang kedua adalah hadis maudhu. Secara bahasa, al-maudhu artinya diada-adakan atau dibuat-buat. Namun secara istilah hadis, hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal hal tersebut tidak pernah berasal dari beliau dan dibuat secara sengaja. Ciri-ciri hadis maudhu adalah bertentangan dengan Al-Quran,
isinya tidak masuk akal, dan perawinya adalah pembohong. Adapun kedudukan masing-masing hadis tersebut adalah hadis sahih menjadi hujah yang utama dalam sumber hukum Islam, sedangkan hadis hasan hanya dapat dijadikan sebagai hujah. Namun kualitas dan kedudukannya tetap di bawah hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Nah, yang terakhir hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang ditolak secara mutlak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.